Yeay, jumpa lagi sama guru yang lama. Guru opo? Udah lama kita bang ya, nggak ngobrol-ngobrol gini. Udah 100 tahun. Iya, sebelum pandemi. 100 tahun sebelum pandemi. Berarti masker tuh kalau ditemukan udah kayak barang sejarah tuh kok sekarang. Gitu ya. Sekarang nggak boleh pakai masker ya. Katanya. Padahal aku lagi pengen pakai masker loh. Pakai aja bang. Biar nggak nampak kali kalau itu itu Bang Ferdi gitu, nggak dicari-cari. Dicari sama siapa nih? Hah? Yang Sama Bansi. Mama Janda. Aduh. Aku nggak ngerti ya kalau misalnya kehidupan abang kan barista nih, ya kan? Iya bang. Apalagi sekarang Bang Hambali head barista hotel bertaraf internasional kan gitu ya. Dan Alhamdulillah. grupnya kalau nggak salah di Hong Kong ya pusatnya. Iya. Ya kan. Yes, ya. Nah kalau misalnya pernah di hotel itu kan biasanya kalau internasional kan kebanyakan bule tuh tamunya, ya kan. Betul bang. Nah sebagai barista itu kan penyeduh kopi ya, gitu, ya kan. Pernah nggak ditawari jadi tukang pijat di situ? Pernah juga bang kemarin. Jadi tukang pijat. Bahkan disuruh ke rumah dia gitu. Oh gitu. Jadi Laki-laki. cewek lah bang. Kalau ngajak laki-laki. Masa kopi minum kopi. Oh gitu. Iya. Nah Jadi dia kepengen dapat terapi pijat pakai kopi gitu. oh maksudnya lu Mungkin rasa dia tuh memang ada efeknya gitu kan. memang iya sih kalau di Nah. kita cari di Google tuh ada efeknya. Oh gitu. Mungkin sih ada. Jadi dia kepengen ada orang yang bisa kasih pijatan menggunakan bubuk kopi gitu. Oh gitu. Emangnya abang pandai pijat ya? Sebenarnya enggak sih. Oh, Jadi gitu. aku yang buat racikan kopinya. Nah, Jadi aku kasih sama temanku yang lain. oh, gitu. Cewek juga. Jadi yang pijat cewek. Kenapa Cewek. nggak abang aja bang? Jelek tamunya. Cantik banget bang. Oh ya. Jadi orang Indonesia bule atau? Tinggalnya di daerah Setiabudi. Jangan disebut, bahaya nanti aku kesana. Gak apa, bareng kita bang. Masih ada nih. Jangan. Orang Indonesia. Suaminya yang orang Indonesia. Oh suaminya orang Indonesia, Iya. ibu ini bule gitu. Iya, Jerman. Oh Jerman, keren, cantik. Wow, Oh. tinggi. Nah, ada yang mau nggak? Wow. Mau nggak? Jadi pas saat nyeduh kopi, dia langsung ngomong gitu, saya pengen pijat gitu. Jadi saya bukan pada saat itu juga. Jadi kan memang dia udah ada di tamu reguler lah. Udah sering datang berkali-kali kan. Akhirnya ada suatu momen yang ngomongin bahas tentang kayak gitu. Bahas tentang apa nih? Pengen ada yang mijet dia gitu pakai kopi gitu. Dia pengen ngerasain sesuatu yang beda gitu. Oh gitu. Kira-kira dia percaya nggak ada efeknya nggak gitu kan? Nggak dia omongin bu, ya kalau misalnya nggak ada efeknya biar saya kasih efek gitu. Boleh juga tuh bang. Nggak berani pasti kan? Berani dong. Oh berani. Oh udah diomongin gitu kan sama dia? belum Oh sempat. belum sempet. Nah kalau misalnya di hotel nih bang, dia nyeduh kopinya itu, ya kan dia kan biasanya kalau misalnya kursi mejanya tamu itu kan jauh sama bar gitu kan, Jauh banget. gitu Iya. kan. Setauku kalau yang di Ada yang dekat bar stool. oh ada bar deket. Nah Iya. itu kalau misalnya ada menu misalnya pakai V60 atau Aeropress atau Sifon gitu. Nah, itu jadi baristanya harus lebih harus memberanikan diri datang ke meja tamu. Jadi ya live di meja tamunya itu. Oh jadi live ya. Iya. Buatnya langsung di depan tamu ya. Benar. Oh gitu, keren. Jadi itulah yang membuat tamu tuh ngerasa diperlakukan lebih dengan bayar mahal, di servis yang ekstra gitu. Sambil dikasih edukasi tentang kopi. Nah kalau misalnya tamu dikasih ekstra lebih lah gitu kan, karena dia bayar mahal, kenapa nggak sekalian pak ini nanti habis saya seduh saya pijat gitu, kayak di barbershop itu kan gitu, habis potong dipijat badannya, nggak kayak gitu? Banyak kamera sih tuh bang. Oh loh nanti kan nanti ekstranya lebih. Kalau kita potong rambut, nah, potong rambut langsung dipijat kan? Itu Bener nanti kan? WA aja. Oh gitu. Ini ngomong bener-bener loh. Nggak ada ya. Tapi katanya kan lebih dikasih nilai lebih. Iya. Nah mungkin siapa nanti sampai bilang apa sama manajer F&B-nya, Pak biar keren nih Pak, habis seduh kita pijat, gitu. Kasih masukan lah.
kan belum ada bisa kayak jadi gitu. bisa Iya. jadi ya. Tapi ya, Lagian kan ya. tempatnya juga kan harus disediakan juga kan. Ya enggak, Ada itu ruang kan udah tertutup. kursi, itu kayak di barbershop itu kan hanya kursi biasa di Lucu banget di depan umum, Hah? public area gitu kan. Nggak apa-apa, coba aja. Siap. Ya, kalau misalnya di ruangan khusus ya lebih bahaya kalau misalnya yang mijat laki-laki ini perempuan atau kebalikannya kan gitu ya kan. Nah terus kalau misalnya ada yang mesen nih, misalnya kalau misalnya tamu manggil baristanya apa? Gak Misal ada sih ngomong, biasa "Woi, Pak, tamu sini kan gitu kan. di kalau di hotel paling ya gini ya udah. Oh, gini Ataupun aja. ya kita yang lebih Nyerah lebih gitu, enggak. nyerah, kamera nyerah. Jadi kan pas tamu datang ya kita memang harus perhatiin ke tamu gitu. Jadi jangan sampai tamu melambaikan tangan ya kita udah datang. Oh, oke. Minimal dia pakai lirikan mata aja nih. Oh gini kan berarti kita ya udah. Ledekan mata. Ya kalau matanya atau mohon maaf buta, memang penyakitnya kayak gitu gimana? Nah kalau misalnya ada tamu nih saya minta kopi level roastingnya medium single origin, contoh Sumatera Utara, ada itu? Ada. Lengkap. Berarti itu kan spesial orderan, special request. Jadi Lengkap. ya itu minimal harus tunggu. Jadi kalau misalnya masa nunggu roasting gitu? Iya, Udah kalau nunggu roasting agak lama lah berarti pasti. kan gitu. Jadi kan kita jelaskan yang ada tuh yang ini gitu. Oke. Nah, karena ini special request ya kalau mau menunggu boleh, kalau enggak ya Nah green bean-nya ada emangnya? ada. Oh, Green semua? bean-nya Sampai seluruh Indonesia? sejauh ini hanya baru di Aceh sama Sumatera Utara. Sumatera Utara sama Aceh aja ya? Lah, misalnya Sumatera belum ada ya? Belum. Jawa belum ada? Belum. Kenapa nggak diadain? Hotel masih mau ngambil yang 2 daerah itu aja dulu. Nah ini kan di Medan nih hotelnya. Kalau misalnya kayak di Jakarta, terus di Batam, terus di Bali kan ada hotelnya. Nah itu sama nggak kopinya? Beda Beda. kopinya. Oh gitu. Kenapa nggak Sama dijadi jauh beda. standar semuanya? Oh pokoknya kalau ke hotel ini kopinya ini ada gitu. Ya doain aja. Jadi nanti semua kopinya itu dari JW Marriott Medan buat JW Marriott yang lain. Gue nyebut merek. Oh sorry. Nggak dibayar loh bang. Gak apa. Nah terus kalau misalnya abang nih nyedul di depan tamu gitu kan, ya kan. Nah kalau misalnya pernah nggak nyeduh di depan tamu, kebetulan nih ada balik lagi mama muda gitu, nah, terus pernah lirik-lirikan gitu nggak? Atau menggoda lah, mama mudanya ini menggoda abang sebagai head barista? Sebenarnya sih bukan lebih menggoda sih, kita kan ya sebagai hospitality kita lebih akrab aja ke tamu gitu, mencoba untuk deket, mengenal. Jadi kan ya itulah yang membuat nanti tamu merasa nyaman, bisa balik lagi gitu. Jadi nggak kaku gitu. Hotel tuh bukan harus kaku, enggak gitu. Jadi kalau bisa kita buat dia ngerasa nyaman kayak di rumah sendiri, kayak di kafe-kafe juga, dengan pelayanan yang bintang 5 gitu. Pelayanan bintang 5. Bedanya coffee shop sama bintang 5 apa pelayanannya? Satu lebih ke brand paling. Pertama di brandnya. Terus? Kedua ya suasana, ambience. Ya Gitu kan sih. kalau misalnya di hotel kan suasana gitu-gitu aja. Ya tapi kan brandnya udah beda. Nah kalau misalnya kita bicara brand, banyak brand yang di luar itu yang internasional juga. Bedanya apa coba? Sama yang Ya nggak usah disebut lagi. Nggak usah disebut lagi, kan banyak tuh. ya masing-masing hotel tuh punya ya standar masing-masing yang berbeda gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa saling mengcompare gitu. Ya, kita ngambil yang positifnya aja. Oke, kita bedah sedikit nih bang. Aku pengen tahu nih. Kata abang tadi kan kalau misalnya kita kan bedanya adalah kalau misalnya dengan standar bintang 5 hotel gitu kan ya, hotel bintang 5. Boleh nggak kasih tahu SOP barista di hotel bintang 5 yang bertaraf internasional? Nggak usah semuanya, tapi yang paling penting untuk teman-teman barista lah mas, biar teman-teman barista dan mungkin owner coffee shop biar dia tahu, oh ternyata barista yang sebenarnya ini seperti ini loh gitu. Oh ternyata yang aku lakuin baristanya kurang bagus, padahal ngaku tadi dia sebagai pendekar lah kan gitu ya, pendekar kopi, ternyata ternyata salah gitu. Mungkin bisa di ini bang. Sebenarnya
nggak harus kita bilang standar di bintang 5 sih. Sebenarnya tuh ya standar kita kerja di kafe biasa atau di hotel sebagai barista tuh harus sama gitu, mengenai kebersihan, disiplin, attitude itu ya harus sama gitu. Jangan kita ugal-ugalan di kafe biasa, mana bisa juga kayak gitu kan. Ya aku rasa sih harus sama semua, tinggal kita harus lebih sering menambah yang namanya pengetahuan. Kalau di hotel di bintang 5 lebih ke bahasa paling kan, karena kebanyakan juga barista kita nggak bisa masuk ke hotel bintang 5, mungkin kendala di bahasa juga. Di bahasa. Iya. Bahasa. Padahal ya masih banyak juga yang lebih hebat dari saya gitu kan. Bahasa Jawa kah atau bahasa Makassar atau bahasa lebih ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Internasional. Bahasa Hongkong nggak perlu, apa Mandarin kita perlu? Bisa perlu juga, tapi mainnya di luar gitu. Oh, di luar gimana? Maksudnya ke daerah Mandarin sana gitu. Gitu. Lebih membuka peluang ke sana kan. Oke. Saya aja kepengen ke Jepang gitu jadi barista. Bisa bahasa Jepang berarti? Belum bisa. Hah? Belum bisa. Jadi kepengen ke Jepang gimana? Nah itu dia. Jadi kan kita harus barista itu ya harus terus mengembangkan diri. Jangan mau stuck di level itu aja. Taunya cuman buat latte udah selesai dan enggak. Barista itu bukan cuman buat latte, itu barista bukan sih. Zaman sekarang barista tuh harus tahu dari hulu ke hilir mengenai mesin, bagaimana maintenance-nya gitu, roasting, cupping. Oh, berarti sekarang barista dari hulu ke hilir berarti sampai ke level maintenance mesin sama betul ke roastingnya ya? Iya. Oh gitu. Jadi ya nilai jual barista itu ya jadi lebih tinggi gitu. Cuman kan sekarang kalau kita lihat kan pelatihan baristanya hanya teori ke hulu, prakteknya ke hilir baristanya tok gitu. Itu pun sampai base espresso lah atau manual brewing, nggak sampai ke roasting. Gimana tuh? Nah itu dia saya bilang tadi, baristanya itu ya jangan mau ketika udah belajar sama seseorang sampai situ aja, udah jangan nyerah di situ aja gitu. Ya kan sekarang banyak kayak media sosial YouTube, Google, ya searching cari tahu, tambah pengetahuan. Nah habis itu cari komunitas, bahas nih tentang apa yang mau dibahas. Apakah hari ini mau bahas tentang roasting dulu, cupping dulu, mengenai mesin, bebas gitu. Nah, abang kan katanya tadi belajar dari hulu ke hilir gitu kan. Hulu tuh berarti kan di perkebunan kan. Benar. Gitu kan. Udah pernah lihat buka channelnya YouTube-nya Veza Coffee. Oh sudah dong. Veza Coffee Reborn tuh. Sudah. Udah ya. Oh, itu gimana? Itu kemarin saya nonton, sangat menambah wawasan dan keinginan untuk mempunyai kebun kopi. Nah benar. Aku nggak tahu Veza Coffee itu siapa gitu. Siapa itu? Cuman memang aku buat adalah channel di YouTube itu memang memberikan ilmu yang benar-benar bermanfaat lah. Makanya kebetulan yang aku pilihkan itu kan dia Profesor Dr. Surip Mawardi. Kebetulan beliau juga alumni Gadjah Mada. Nah, karena dia sebagai orang yang aku anggap itu guru kopi lah, apalagi beliau kan kerja di perusahaan internasional ya. Nah di situ aku pas saat mengambil gambar kayak ngevlog kecil-kecilan gitulah, di situlah aku mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat, maksudnya tentang kebun kopi, sampai berapa sih marginnya kalau kita bisa mempunyai lahan 1 hektar gitu. Itu dia. Nah kalau misalnya barista itu sekarang wajib dari hulu sampai ke hilir ya. Nah yang aku pertanyakan adalah gimana kalau mereka menambah wawasan, ya mungkin bisa lah lewat Google atau YouTube, tapi kan alangkah baiknya kita misalnya ada pelatihan tentang mungkin roasteringnya, terus kita mendatangkan dari orang yang di bagian perkebunan yang hebat lah. Nah, kira-kira kalau menurut Bang Hambali ini ya kan, itu kalau misalnya biji kopi itu kan hitam gitu kan, biji yang belum di roasting, udah di roasting gitu kan ya, coklat kehitam-hitaman gitu enggak. Nah, terus ada enggak biji kopi itu yang warnanya ungu atau pink gitu kan?
biji kopi apa ya, sejauh ini belum belum dapet sih. Mungkin ya kalau kalau busuk mungkin, tapi belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat. Ya memang nggak ada di spidol atau Siapa di tahu chat. kan. Oh iya. Nah, Bang Hambali kan seorang, aku anggap adalah kalau udah head barista di hotel bertaraf internasional dan bukan hotel yang kecil-kecil ya, berarti kan termasuk orang hebat nih di dunia barista nih kan gitu ya. Salah satunya seorang pelaku barista gitu kan. Kalau misalnya Bang Arif kan adalah pelatih barista kan gitu, sebagai owner juga dia punya kayak coffee shop kan gitu. Nah, sebagai seorang ahli di dunia barista dan sebagai barista yang mumpuni lah, ada nggak pesan dan kesan untuk para barista lah, khususnya di kota Medan Sumatera Utara ini loh, atau misalnya kalau misalnya teman-teman yang di Indonesia juga biar tahu gitu pesannya itu apa yang terbaik lah. Coba abang kasih wejangan atau kasih ilmu sedikit. Kalau misalnya ngomong gini, para kaum barista, lu tuh harus pembersih kah, atau nanti pokoknya SOP-nya harus kayak gini, jangan sok jadi pendekar. Biasanya kan banyak kan sekarang ngaku barista, pas dites nggak ngerti apa-apa ilmunya tentang kopi kan gitu. Iya. Ya kan banyak sekarang kan gitu. Nah, maksudnya ada nggak pesan untuk mereka biar maksudnya mereka tuh juga sadar diri dan menambah ilmu lah gitu. Pesan saran deh, Ya, sama pesan aja. saran kayak Mungkin apa kayak gitu. itu dia tadi ya, selagi masih muda nih jangan Udah tua disia-sia. emang ya? Enggak, buat adik-adik Udah saya tua, udah ngerasa tua emang. lumayan tua. Oh, terus lanjut. Pergunakan ya waktu itu saya seefisien mungkin, jangan disia-siain waktu. Jadi kalau kalau kita udah tahu sesuatu ya jangan tahu itu aja gitu. Kalau bisa ya cari tahu yang lain lagi, yang lain. Jadi ya gitu, standar orang di sini ya kita di atas standar orang gitu. Jadi terus mau belajar, jangan pernah putus asa. Think praktis makes perfect. Nah, oke. Itu oke lah, itu secara umum general. Aku minta satu clue abang kalau menilai dia bener-bener barista yang asli, yang jago barista, apa biasanya menurut abang? Oh, ternyata dia ini memang jago loh barista gitu. Kalau misalnya abang nih contoh nih ke coffee shopnya Veza Coffee gitu kan, padahal coffee shopnya juga Veza Coffee entah kayak gimana gitu kan. Nah, ternyata abang di situ duduk ngopi, lihat baristanya, abang bisa menilai nggak itu baristanya itu kan, ternyata baristanya masih ecek-ecek gitu kan, masih kaleng-kaleng atau ecek-ecek gitu kan, yang nggak, maksudnya nggak profesional nih baristanya nih, setengah-setengah lah. Nah, menurut abang sebagai abang barista nih ya aku anggap udah jago lah. Nah, abang bisa nggak menilai barista yang profesional itu dari segi apa gitu? Oh, ini ngomong ke profesional berarti ya? Iyalah, ke profesional ya. Dari tadi aku ngomongnya profesional kali. Kirain cek kayak mana cara ngelihatnya gitu. Iya, cara pandangan abang tuh, oh ternyata barista ini Cara kerjanya keren, berarti ya. Nah, cara kerja lah ya, oke lah. Kalau dari cara kerja sih dia ya harus humble sih. Jangan sok gitu. Jadi ketika ada misalnya saya jadi tamu tuh datang kan. Ya dia jangan ngerasa tahu segalanya gitu. Ya biarkan tamu itu yang tahu segalanya. Oh gitu. Tinggal nanti dia ngeluruskan kalau memang ada yang lain gitu ya diluruskan. Jangan mentang-mentang kita jadi barista kita jadi orang yang tahu segalanya, enggak gitu. Ya kita harus berusaha ngasih edukasi ke tamu gitu. Jangan ketika tamu tuh salah langsung kita bilang, oh bukan gini pak, bukan, jangan. Goblok lu. Iya, seharusnya yang bener tuh gini sebenarnya nggak boleh gitu gitu. Ya kemudian ya cara ngelihat dia sukses atau enggaknya ya mungkin dari rame atau enggaknya sih. Oh gitu. Cara sukses kan lihat dari rame apa enggaknya. Saya pribadi bukan nengok dari latihannya bagus, hasil seduhannya bagus, enggak gitu. Saya lebih nengok ke warungnya nih, rame enggak nih. Rame berarti hebat nih. Jadi kita nggak usah cerita masalah. Bentar, cuman kalau masalah rame atau enggaknya di suatu coffee shop itu kan bukan karena dianya bang. Satu, kawan bosnya banyak yang punya atau ownernya. Yang kedua, mungkin dia pakai jampi atau apa gitu kan. Pakai wejangan gitu. Pakai wejangan. Pakai jahe merah. Terus yang ketiga, mungkin dia memang bukan minuman yang enak, tapi mungkin ada segi makanan yang enak gitu selain minumannya gitu.
kan bisa gitu. Nah kalau misal dari etika etikanya Brastagi itu Brastagi Apa nih kalau beras tagi Kok ya, jauh Brastagi? jalan kita ini. Kalau dari Rapat. segi barista nih, perlu nggak abang kalau misalnya nengok, perlu nggak mereka itu dilihat dari segi kebersihannya kayak gitu-gitu, perlu nggak sih? Nah kayak yang saya bilang tadi itu, mau kerja dimanapun ya masalah kayak gitu jangan sampai ditegur lagi gitu, masalah kayak Ditegur. kebersihan, Oh, gitu. kedisiplinan, misalnya dia sering telat gitu, Mm-mm. tempatnya kotor, Mm-mm. ya kayak gitu-gitu itu barista jangan ditegur lagi, itu memang udah mutlak gitu, Mm. harus bersih, harus disiplin. Ya itu sangat pengaruh di kehidupan kita sih, di misalnya udah berumah tangga gitu, jadi barista itu memang ngefek gitu kehidupan ke rumah tangga. Jadi pembersih ya. Bener, ya kan positifnya aja kan bagus kan. Ya kan? Misalnya kita datang itu kotor ya, mau kayak mana kita bilang kan, susah.